Assalamualaikum guys, apa kabar? Ketemu lagi nih sama aku Jeme di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang spesial banget. Sesuatu yang dekat banget sama kita sebagai umat muslim, yaitu tentang masjid. Pasti udah pada tahu dong, masjid tuh penting banget dalam Islam. Tempat ibadah, tempat kumpul-kumpul, sampai tempat belajar, semuanya ada di masjid. Nah, dari sekian banyak masjid di dunia ini, ada beberapa masjid yang punya tempat istimewa di hati umat muslim. Di video kali ini kita bakal ngebahas 5 masjid yang paling suci dalam Islam. Siap-siap takjub lihat sejarahnya, keindahannya, dan pastinya kita bisa makin ngerasain agungnya agama Islam. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, masjid pertama yang akan kita bahas adalah Masjid Al-Haram. Masjid ini bukan hanya sekadar tempat ibadah, tapi juga pusat spiritual bagi umat muslim di seluruh dunia. Udah pada tahu dong masjid ini? Masjid Al-Haram adalah salah satu tempat paling suci dalam Islam dan menjadi tujuan utama bagi jutaan peziarah setiap tahunnya. Yap, Masjid Al-Haram ini ada di kota suci Mekah dan merupakan masjid terbesar di dunia. Bayangkan, luasnya mencapai 400.800 meter persegi dan bisa menampung jutaan orang sekaligus. Coba bayangin, luasnya mencapai 400.800 meter persegi dan bisa menampung jutaan orang. Saat musim haji, masjid ini dipenuhi oleh lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Salah satu hal yang paling terkenal dari Masjid Al-Haram adalah Ka'bah. Ka'bah ini adalah bangunan berbentuk kubus yang menjadi pusat perhatian dan tujuan utama para peziarah. Ka'bah ini guys, adalah arah kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia saat sholat. Setiap muslim, dimanapun mereka berada, menghadap ke Ka'bah saat melaksanakan sholat. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang ke Masjid Al-Haram untuk naik haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, setidaknya sekali seumur hidup. Suasana saat haji itu luar biasa banget guys. Jutaan orang dari berbagai negara, bahasa dan budaya bersatu dalam balutan kain ihram, semuanya menghadap ke Ka'bah. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nggak kebayang deh gimana rasanya di sana. Banyak yang merasa sangat emosional dan terharu saat berada di Masjid Al-Haram, terutama saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Selain Ka'bah, di dalam Masjid Al-Haram juga ada tempat-tempat istimewa lainnya, seperti Hijr Ismail, Makam Ibrahim, dan Sumur Zamzam. Setiap tempat ini memiliki sejarah dan makna yang mendalam. Setiap sudut Masjid Al-Haram punya sejarah dan makna yang dalam banget bagi umat Islam. Misalnya, Hijr Ismail adalah tempat yang diyakini kebagian dari Ka'bah asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Masjid Al-Haram ini benar-benar jadi simbol keimanan dan persatuan umat muslim di seluruh dunia. Di sini, semua orang sama di hadapan Allah, tanpa memandang status sosial, ras, atau kebangsaan. Semoga kita semua bisa pergi ke sana dan beribadah di masjid ini ya. Amin. Bagi yang belum pernah ke sana, semoga suatu hari nanti kita diberi kesempatan untuk merasakan keagungan dan kedamaian di Masjid Al-Haram. Masjid selanjutnya yang gak kalah istimewanya adalah Masjid Nabawi, yang terletak di Madinah. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar dan paling penting dalam sejarah Islam. Masjid ini punya tempat spesial di hati umat muslim karena disinilah Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang membawa agama Islam, dimakamkan. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang untuk berziarah ke makam beliau. Masjid Nabawi dibangun langsung oleh Nabi Muhammad SAW setelah pindah dari Mekkah ke Madinah. Pembangunan masjid ini menjadi salah satu langkah awal dalam penyebaran Islam di Madinah. Awalnya masjid ini sederhana banget guys, hanya terdiri dari bangunan yang terbuat dari batang kurma dan tanah liat. Namun, semangat dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membuat masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Tapi lama-kelamaan, Masjid Nabawi terus diperluas dan diperindah hingga seperti yang kita lihat sekarang. Berbagai renovasi dan perluasan dilakukan oleh para khalifah dan penguasa muslim dari masa ke masa. Di dalam Masjid Nabawi terdapat Raudhah, area yang terletak di antara mimbar dan rumah Nabi Muhammad SAW. Raudhah ini dikenal sebagai salah satu tempat paling suci di masjid ini. Raudhah ini dianggap sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Banyak orang yang percaya bahwa doa-doa yang dipanjatkan di sini memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Jadi nggak heran kalau banyak banget orang yang berebut untuk bisa sholat dan berdoa di Raudhah. Mereka datang dengan harapan dan doa-doa yang tulus, berharap mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Selain sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi juga menjadi saksi perkembangan Islam di masa awal. Disinilah banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi. Di sini, Nabi Muhammad SAW biasa memimpin sholat, menyampaikan khutbah, dan mengajarkan Islam.
Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat muslim di Madinah. Berkunjung ke Masjid Nabawi, serasa diajak kembali ke masa Rasulullah SAW, merasakan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Setiap sudut masjid ini menyimpan kenangan dan sejarah yang sangat berharga. Semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia beliau dan bisa mengunjungi masjid ini ya guys. Mengunjungi Masjid Nabawi bukan hanya tentang melihat bangunan megah, tetapi juga tentang merasakan kedekatan dengan sejarah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Guys, perjalanan kita selanjutnya menuju Masjid Al-Aqsa, masjid yang terletak di Yerusalem. Masjid ini punya sejarah yang panjang dan penting dalam Islam. Kalian tahu nggak, Masjid Al-Aqsa ini merupakan kiblat pertama umat muslim sebelum Ka'bah. Masjid Al-Aqsa juga menjadi saksi peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat dari Allah SWT. Masjid Al-Aqsa ini punya bangunan yang indah banget guys, gabungan dari berbagai zaman. Masjid ini dikelilingi oleh halaman yang luas dan indah, tempat yang teduh dan nyaman untuk beribadah dan beristirahat. Sayangnya guys, sekarang ini agak susah untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tapi kita doakan yuk, semoga umat muslim bisa kembali beribadah di Masjid Al-Aqsa dengan mudah. Dan semoga kita semua bisa pergi ke sana dan merasakan langsung keistimewaan masjid ini. Amin! Lanjut guys, kita ke Madinah lagi nih. Kali ini kita akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid yang punya sejarah unik, karena merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini dibangun saat Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah setelah pindah dari Mekkah. Bayangin guys, masjid ini dibangun hanya dengan bahan-bahan yang sederhana pada zaman itu. Meskipun sederhana, Masjid Quba punya nilai sejarah yang sangat tinggi bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri sering mengunjungi Masjid Quba. Bahkan beliau menganjurkan untuk sholat di masjid ini. Sekarang, Masjid Quba sudah diperbaiki dan diperluas beberapa kali. Tapi tenang guys, keasliannya tetap terjaga kok. Desainnya tetap mempertahankan ciri khas masjid di masa Rasulullah SAW. Masjid Quba adalah bukti nyata semangat umat muslim di masa awal dalam membangun tempat ibadah. Semoga kita semua bisa meneladani semangat tersebut dan bisa mengunjungi masjid bersejarah ini ya guys. Masjid terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah Masjid Qiblatain, yang juga ada di Madinah. Madinah sendiri adalah kota yang penuh dengan sejarah Islam yang sangat penting. Masjid ini punya keunikan tersendiri guys, karena tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi bisu dari perubahan besar dalam sejarah Islam. Karena disinilah terjadi perubahan arah kiblat sholat dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah. Perubahan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan evolusi spiritual umat muslim. Jadi guys, pada awal Islam, arah kiblat sholat umat muslim itu bukan menghadap Ka'bah, tapi ke arah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa sendiri adalah salah satu masjid tertua dan paling suci dalam Islam. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem memiliki sejarah panjang yang sangat dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Nah, perubahan arah kiblat ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah yang merupakan tahun penting dalam kalender Islam, saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat di masjid ini. Bayangkan betapa pentingnya momen ini bagi para sahabat yang hadir saat itu. Saat itu turun perintah dari Allah SWT yang memerintahkan umat muslim untuk mengganti arah kiblat ke Ka'bah. Ini adalah salah satu wahyu yang sangat signifikan dalam sejarah Islam, yang memerintahkan umat muslim untuk mengganti arah kiblat ke Ka'bah. Perubahan ini menandakan titik balik dalam praktik ibadah umat muslim. Kejadian bersejarah ini kemudian diabadikan dengan nama masjid ini, yaitu Masjid Qiblatain, yang artinya masjid dengan dua kiblat. Di dalam Masjid Qiblatain terdapat dua mihrab yang menandakan dua arah kiblat yang berbeda. Mihrab ini menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi dalam sejarah Islam. Satu mihrab menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa yang mengingatkan kita pada masa awal Islam. Dan satu mihrab lagi menghadap ke arah Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim hingga saat ini. Masjid Qiblatain menjadi pengingat bagi kita tentang kepatuhan umat muslim kepada Allah SWT. Setiap kali kita berkunjung ke sini, kita diingatkan akan pentingnya mengikuti perintah Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa perubahan arah kiblat ini dan bisa mengunjungi masjid ini ya guys. Mengunjungi Masjid Qiblatain bukan hanya tentang melihat bangunan bersejarah, tetapi juga merasakan spiritualitas yang mendalam dan bisa mengunjungi masjid ini ya guys. Jangan lupa untuk merasakan kedamaian dan ketenangan yang ada di sini, serta merenungkan makna dari perubahan arah kiblat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana guys? Keren-keren banget kan masjid-masjidnya?
Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan kecintaan kita terhadap Islam. Masjid-masjid ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga simbol kebesaran Islam dan persatuan umat Muslim di seluruh dunia. Jangan lupa guys, dukung terus channel ini dengan cara like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.